Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muafiq Aziz. Padinya yang hasil panen kemarin lagi dijemur lur. Oke. Alhamdulillah panas dari tadi. Tapi kayaknya udah mulai rada mendung. Ini saya lagi jagain padi ya lur, biar gak dimakan ayam. Sama takut kalau tiba-tiba ada hujan datang, jadi bisa langsung cepat-cepat diangkat. Jadi biar nggak dimakan ayam, dipasang jaring-jaring kayak gini ya. Ini nggak bisa langsung dijemur sekaligus padinya, jadi ada yang masih disimpan di wadah karung. Soalnya tempatnya nggak muat, jadinya nggak bisa langsung semuanya dijemur. Semuat-muatnya dulu dijemurnya. Oke, sambil nunggu gabah kita ke pos ronda kita ngobrol-ngobrol ngobrolin apa ya. Oh gini, aku ada sedikit keresahan, bukan keresahan apa ya. Jadi semalam tuh aku ngobrol sama istri tuh bilang gini, kenapa nggak ngobrol tentang agama gitu. Soalnya kan istri itu ini tahu gitu kalau backgroundku tuh dari TK sekolahnya di pesantren, terus SD aku MI Madrasah Ibtidaiyah itu juga di pesantren yang sama. Pokoknya sampai sanawiyah aliyah itu juga aku tuh di pesantren yang sama gitu. Terus lanjut kuliahnya juga di UIN Sunan Kalijaga di Jogja gitu. Ngambil jurusannya juga ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi istriku tuh nganggep ya kalau aku tuh mampu gitu, aku bisa kalau mau bahas tentang agama. Ya emang sih aku ya bisa bahas tentang agama, dan emang banyak sih kalau ngomongin agama tuh topik-topik yang menarik, topik-topik yang unik, bahkan itu banyak. Bahkan sekedar topik-topik lucu itu banyak. Kalau ngomongin topik-topik lucu, dulu aku ingat zaman kuliah itu ada dosen ilmu hadis itu, dia tuh sering ini uh, menyampaikan hadis-hadis yang nanti bisa lucu gitu, penjelasannya itu lucu gitu. Itu banyak hadis-hadis yang begitu tuh banyak. Tapi kenapa aku gak bikin konten agama selama ini? Satu ya, menurut aku pribadi, agama ki buat aku pakai gitu, buat aku terapin gitu. Soalnya gini, di dalam agama itu ilmu dan amal itu beda. Jadi aku tahu belum tentu aku bisa mengamalkan, aku mampu mengamalkan kayak gitu. Nah, gimana tiba-tiba kok aku dadak ngomongin ceramah tentang agama atau ya ngobrolin tentang agama gitu, sementara aku misal belum bisa mengamalkan gitu. Terus obrolan tentang agama itu sebenarnya sensitif gitu, sensitif terhadap golongan tertentu. Jadi dari awal emang sengaja menghindari ini.
Tapi karena semalam ya perdebatannya cukup apa ya, bagus gitu, obrolannya cukup bagus sama istri itu, terus ya oke lah, nanti tak iniin, tak coba bikin obrolan-obrolan tentang agama, tapi nanti nggak mau ambil nggak mau ambil masalah-masalah yang sensitif terkait ideologi, terkait apa ya, terkait pokoknya yang memungkinkan itu akan menjadi kontroversial. Sebisa mungkin nanti coba tak hindari, tapi nanti jarang-jarang aja obrolannya tentang agama, kecuali mungkin bulan Ramadan bisa. Kalau bulan Ramadan bisa, nanti setiap hari ada obrolan tentang agama, satu hari satu tema gitu. Terus kalau ngobrolin agama tuh sebenarnya yang pengen tak ulik tuh nanti, aku dulu zaman masih kuliah sering ini. Jadi kan kalau kuliah sama di pesantren tuh beda. Kalau di pesantren kita ngaji, kita belajar agama, itu bener-bener murni nyari ilmu, ngarep barokah dari guru kayak gitu, dari kiai kayak gitu. Nah ketika di kuliah mindsetku berbeda, mindsetku tiba-tiba berubah. Jadi ketika kuliah, karena ranahnya konteksnya adalah akademis, jadi yang lebih ditekankan adalah ke pemikiran gitu. Misal besok tema mata kuliahnya tentang A gitu. Nah, aku udah pelajari tuh, sekitar sehari sebelumnya pelajarin tentang tema A. Perbedaan pendapatnya itu seperti apa. Itu aku udah pelajarin. Nanti ketika besok masuk mata kuliah, keesokan harinya ketika masuk mata kuliah, nanti kan pemakalahnya, misal ketika berbicara tentang tema A, dia lebih condong kepada pendapat fulan gitu. Nah, ketika dia lebih condong ke pendapat si fulan, maka aku mengkonternya, karena kemarin aku udah belajar tentang perdebatan tentang tema A ini, jadi aku udah punya wawasan nih. Aku bikin pertanyaan-pertanyaan dari sudut si fulanah gitu, anggaplah si fulanah gitu, si fulan sama si fulanah. Jadi aku bikin banyak pertanyaan-pertanyaan unik, pertanyaan-pertanyaan sulit gitu, atau pertanyaan-pertanyaan yang unik gitu. Aku dulu sering kayak gitu. Dan kayak gitu tuh kalau dulu gak mikir masalah ini ilmunya nanti gimana, malah ini ilmu agama buat sok-sokan, dulu gak kepikiran kayak gitu-gitu gitu. Aku punya beberapa nih, tak contohin nih, 2 pertanyaan sulit. Satu masalah fikih, satu masalah tasawuf. Yang masalah fikih nih, coba tak contohin ya, barangkali teman-teman ada yang bisa jawab, coba nanti dijawab di kolom komentar kalau bisa jawab. Satu pertanyaan yang pertama yang masalah fikih. Orang tuh kadang mengentengkan menganggap sepele masalah fikih. Padahal nggak gitu, banyak juga masalah fikih tuh yang rumit tuh banyak deretannya banyak. Nah coba ini pertanyaan masalah fikih, sederhana pertanyaannya, jawabannya yang agak rumit. Kenapa kalau keluar air mani itu meskipun hanya sedikit itu dianggap hadas besar,
Sedangkan kalau orang BAB keluarnya banyak, bau bahkan, itu dianggapnya hadas kecil. Itu pertanyaannya. Itu yang pertanyaan. Bahkan kalau kayak air mani itu kan keluarnya hanya lewat mimpi juga tetap itu masuknya hadas besar. Kalau dalam mimpi kan berarti bukan unsur disengaja gitu. Bahkan karena nggak disengaja pun itu masuk dalam hadas besar gitu. Coba yang tahu jawabannya jawab di kolom komentar. Terus pertanyaannya kedua, coba misal tak kasih contoh lagi. Yang pertanyaan tentang tasawuf. Kalau di tasawuf dulu zaman aku kuliah tuh, ketika mata kuliah akhlak tasawuf itu biasanya presentasinya itu temanya itu tentang tokoh-tokoh. Misal tentang konsep wahdatul wujudnya Al-Hallaj, terus konsep makrifat Imam Ghazali, terus konsep mahabbah Robi'ah Al-Adawiyah, kayak gitu. Jadi berdasarkan tokoh dan konsep kesufiannya. Biasanya kalau dulu pas aku kuliah presentasinya itu dibagi berdasarkan tokoh-tokoh dan konsep kesufiannya, kayak gitu. Nah, dulu aku ingat salah satu yang aku bikin tuh pertanyaan sulit. Aku dulu bikin pertanyaan gini. Kalau ada yang bisa jawab nanti jawab di komentar ya. Pertanyaannya gini. Kalau Imam Ghazali itu dikenal dengan konsep makrifat. Konsep makrifat. Makrifat itu artinya kenal. Makrifat, kenal dengan Allah, kayak gitu. Jadi bagi Imam Ghazali itu gak ada lagi tuh tujuan yang lain itu di dunia ini tuh gak ada. Tujuan yang lain tuh gak ada. Terus gak ada yang berarti dan gak ada yang perlu diperjuangkan berlebihan di dunia ini tuh gak ada. Karena tujuannya cuma satu, yaitu Gusti Allah gitu. Itu konsep makrifatnya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu karena dia sudah makrifat, dia tuh ya melihat segala sesuatu itu sebagai pengejauhan tahan dari Allah, kayak gitu. Lihat segala sesuatu, lihat HP misalnya, itu dilihatnya itu bukan sebagai HP yang konkret ini, bukan. Jadi dilihatnya itu sebagai atau dimaknainya itu dalam penglihatannya itu sebagai pengejauhan tahan Allah, kayak gitu. Dan semuanya kayak gitu. Itu apa ya, sederhananya tentang konsep makrifatnya Imam Ghazali. Tak ambil contoh yang kedua, misal konsep mahabbahnya Robi'ah Al-Adawiyah gitu. Jadi Robi'ah itu dari saking cintanya, mahabbah itu kan cinta, dari saking cintanya kepada Allah, dalam salah satu puisinya atau syairnya, jadi Robi'ah itu pernah bilang gini, ya Allah, kalau aku menyembahmu karena aku takut pada nerakamu, maka masukkanlah aku di dalamnya. Dan kalau aku menyembahmu karena aku mengharap surgamu, maka jauhkanlah aku darinya.
Tapi jika aku menyembahmu semata-mata karena aku mencintaimu, maka jangan palingkanlah wajahmu. Itu ungkapan kecintaan Robiah kepada Allah kayak gitu. Salah satu syairnya tuh kayak gitu. Dari saking cintanya Robiah kepada Allah. Dan di mata Robiah itu gak ada lagi yang penting, gak ada lagi yang menjadi berarti di dunia ini, tuh gak ada lagi. Bahkan dirinya itu menjadi tidak berarti. Ego dirinya itu menjadi tidak berarti dibandingkan dengan kekasihnya, yaitu Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa dalam ilmu tasawuf itu, pertanyaannya nih ya, kenapa dalam ilmu tasawuf itu ada konsep-konsep seperti konsep makrifat, konsep mahabbah kayak gitu? Kalau dari dua contoh tadi ya, kenapa ada dua konsep itu? Seakan-akan keduanya itu sesuatu yang beda. Padahal dari sudut pandang saya, dari logika saya nih sebagai penanya, harusnya kan gini. Ketika Imam Ghazali itu dia adalah orang yang makrifat, dia adalah orang yang kenal sama Allah. Ketika dia kenal sama Allah, maka sudah bisa dipastikan, tidak mungkin tidak, dia pasti cinta sama Allah. Bohong kalau orang mengaku kenal sama Gusti Allah kok tidak cinta, itu bohong. Nah, itu pun sama ketika diposisikan di konsep mahabbahnya Robiah kayak gitu. Ketika Robiah itu bisa mencintai Allah dengan sedemikian rupa, itu pasti karena Robiah itu kan kenal, pasti karena Robiah itu juga makrifat gitu. Pertanyaannya, kenapa kalau Robiah itu cinta, mahabbah, kalau Imam Ghazali itu konsepnya makrifat kayak gitu? Kenapa harus dibeda-bedakan kayak gitu? Padahal kan bisa jadi, aku kan nggak bisa memastikan juga ya, bisa jadi apa yang dirasakan oleh Robiah dan Imam Ghazali itu sama, dalam artian Imam Ghazali itu juga mengalami makrifat, dan juga karena mengalami makrifat dia mengalami cinta. Sama, Robiah itu mengalami cinta karena juga mengalami makrifat kayak gitu. Artinya yang dialami itu adalah konsep yang sama gitu. Cuman pertanyaannya, kenapa kok bisa dalam ilmu tasawuf itu jadi dua konsep yang berbeda, seakan-akan jadi dua konsep yang berbeda gitu. Itu pertanyaannya. Kalau ada yang bisa jawab, oke, silahkan teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Ini karena mendung ya teman-teman, ini harus ngangkat gabah ya. Nih, jadi obrolan masalah kayak gini-gini nanti bisa kita lanjut. Atau dua pertanyaan ini nanti akan aku bahas jadi satu konten sendiri. Ini aku lempar pertanyaan dulu, nanti kalau teman-teman ada yang bisa jawab, silahkan jawab di kolom komentar. Sekian, terima kasih dulu. Ini sekian dulu ya, ini video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar saya tambah semangat bikin videonya. Terima kasih. Bye.